Presiden Joko Widodo dibuat takjub dengan permainan timnas Indonesia ketika hajar Vietnam. Alasan Sintayong parkir Ramadan Sananta di dua laga Piala Asia 2023. Bek Vietnam sampai kaget lihat aksi Justin Hubner dan Sandy Walsh. Koneksi Eropa timnas Indonesia sampai disorot dunia. Alasan Sintayong tunjuk Asnawi Mangkualam gantikan Rafael Strike jadi penghancur Vietnam. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi memuji permainan timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia meraih kemenangan perdana di Piala Asia 2023 dengan mengalahkan Vietnam dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat 19 Januari 2024 ini. Tim Merah Putih menang dengan skor 1-0. Kemenangan skuad Garuda ini tentu saja menjadi kabar baik buat pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar ajang 4 tahunan ini. Kabar bahagia ini juga menyelimuti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Orang nomor 1 di Indonesia itu ikut senang tim Merah Putih bisa mengalahkan Vietnam. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan mengaku bahwa ia menikmati pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam. Bahkan ia menonton pertandingan tim asuhan Sintayong tersebut hingga larut malam. Indonesia versus Vietnam 1-0 sampai pukul 00 WIB kurang saya nonton, kata Presiden Joko Widodo. Jokowi pun mengapresiasi para pemain timnas Indonesia yang telah bekerja keras di awal hingga akhir. Beliau bahkan memuji penampilan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Menurutnya skuad Garuda tampil luar biasa, tak kenal lelah hingga akhir pertandingan. Jokowi menilai Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bermain sangat bagus karena bisa mengalahkan The Golden Star Warrior dengan permainan yang luar biasa. Hal ini karena tim asuhan Sintayong memang terus meladeni permainan Vietnam yang terus melakukan jual beli serangan. Bahkan beberapa kali gawang Hernando Ari diancam tim asuhan Philip Trosser tersebut. Namun akhirnya timnas Indonesia meraih kemenangan dalam laga ini dan bisa menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dengan permainan yang bagus dan penampilan luar biasa itu, Jokowi pun memuji Yakob Sayuri dan kawan-kawan. Pemainnya bagus sekali, mainnya juga bagus sekali, ujar Joko Widodo. Dengan kemenangan timnas Indonesia ini, Asnawi dan kawan-kawan memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar. Namun untuk mewujudkan itu tentu saja tak mudah bagi tim Merah Putih. Pasalnya dalam laga penyisihan grup D terakhir, skuad Garuda akan melawan Jepang. Tim Merah Putih ini akan melawan Samurai Biru di Stadion Al Tumama, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024. Ini menjadi pertandingan penting sebab nasib Sandy Walsh dan kawan-kawan ditentukan pada laga ini. Akan tetapi pertandingan ini tak akan mudah karena Jepang pun pasti akan tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan. Apalagi sebelumnya Jepang menelan kekalahan dari Irak 1-2 pada laga kedua. Oleh karena itu ini tak akan menjadi pertandingan yang mudah. Dari segala aspek dalam laga ini, Jepang jauh lebih diunggulkan dibandingkan timnas skuad Garuda. Namun untuk tetap menjaga asa lolos ke babak 16 besar, mereka hanya perlu menahan imbang Jepang. Dengan begitu mereka bisa melaju ke babak selanjutnya melalui tiket peringkat 3 terbaik. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap alasan menukar penendang penalti saat mengalahkan Vietnam tadi malam. Timnas Indonesia mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-42 setelah Rafael Strike dijatuhkan Nguyen Tan Bin di area terlarang. Rafael Strike sempat akan maju sebagai penendang, dia juga sudah memegang bola untuk dieksekusi. Namun pada akhirnya Asnawi Mangkualam yang menjadi penghancur Vietnam. Asnawi menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan kaki kanan Asnawi ke sisi kiri gawang Vietnam mengecoh Nguyen Philip yang bergerak ke kiri. Indonesia unggul 1-0 pada menit ke-42. Benar bila saya mengubah algojo sepakan penalti dari strike ke Asnawi. Saya pikir Asnawi lebih percaya diri.
Dia punya feeling bagus kepada bola, walau dia belum mencetak gol. Untungnya, Asnawi bisa menendang penalti dengan akurat, membawa kemenangan untuk kami, kata Sintayong. Terlepas dari itu, Sintayong mengapresiasi perjuangan para pemainnya dan lawan. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, pertandingan ini berkualitas tinggi. Ya, ketangguhan lini belakang timnas Indonesia menuai banyak apresiasi ketika timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Dua nama yang paling disorot ialah dua benteng tangguh timnas Indonesia, Justin Hubner dan Sandy Walsh. Sandy Walsh dan Justin Hubner menerima banyak sorotan positif setelah timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Hubner dan Sandy tampil penuh ketika bersua Vietnam. Mereka memperlihatkan performa solid yang membuat gawang timnas Indonesia aman sepanjang pertandingan. Menilik statistik FotMob, Justin Hubner menjadi pemain timnas Indonesia yang paling banyak menyelamatkan area pertahanan. Bek Wolverhampton itu total terlibat dalam 11 defensive action ketika bersua Vietnam. Rinciannya, Hubner 3 kali melakukan intercept, 5 kali recoveries, dan 3 kali clearance. Adapun Sandy Walsh mencatatkan 7 defensive action yang terdiri dari 1 intercept, 4 recoveries, dan 2 kali clearance. FotMob pun memberikan angka 7,8 untuk performa Justin Hubner sepanjang pertandingan, sementara nilai 7,4 diberikan untuk Sandy Walsh. Sandy Walsh dan Justin Hubner tidak hanya piawai dalam menjaga pertahanan, mereka juga kerap menghadirkan berbagai ancaman ke gawang Vietnam. Sandy Walsh total 3 kali menciptakan peluang sepanjang laga, yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Adapun Hubner menorehkan 1 peluang walau tidak tepat sasaran. Salah satu yang paling disorot adalah peluang emas yang diciptakan Hubner dan Sandy Walsh pada menit ke-37. Hubner yang tengah menguasai bola di area kiri lapangan melihat Sandy Walsh yang berdiri tanpa kawalan. Hubner dengan jeli melepaskan umpan kelas dunia terukur yang membuat lini pertahanan Vietnam terkecoh. Sandy Walsh pun datang dan menanduk datangnya bola. Beruntung tandukan Sandy masih bisa diselamatkan kiper Vietnam Philip Nguyen. Bahkan bek Vietnam Van Tuan Tai terlihat kaget melihat koneksi Eropa timnas Indonesia yang diperlihatkan Hubner dan Sandy Walsh. Momen berkelas yang diperlihatkan Hubner dan Sandy pun sampai disorot dunia, salah satunya oleh akun ofisial Piala Asia 2023 milik AFC. AFC memperlihatkan proses kinerja sama apik Hubner dan Sandy yang berakhir dengan aksi heroik dari kiper Vietnam. Supporter timnas Indonesia pun merespon potongan video yang diunggah AFC tersebut. Mereka melontarkan banyak pujian kepada Hubner dan Sandy Walsh. Ya, nama Ramadan Sananta tak diturunkan pelatih Sintayong dalam 2 laga di Piala Asia 2023, yakni saat Indonesia dikalahkan Irak dan saat Indonesia memukul Vietnam tadi malam. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan alasan di balik absennya Ramadan Sananta. Sananta mengalami beberapa masalah kebugaran, jelas Nova Arianto. Sayang ia tidak menjelaskan lebih jauh masalah kebugaran apa yang membeli striker Persis Solo tersebut. Absennya Ramadan Sananta memang memancing keheranan publik, sebab ia tidak hanya absen di lapangan, namanya pun bahkan tidak nongol dalam daftar cadangan yang disiapkan Sintayong dalam laga melawan Irak dan Vietnam. Saat pertandingan kedua grup D melawan Vietnam, Sintayong meninggalkan Ramadan Sananta bersama dengan 2 pemain lain, Dimas Drajat dan Dendi Sulistiawan. Ia hanya membawa 1 juru gedor, yakni Hoki Caraka. Pada permainan tadi malam, lini depan Indonesia terlihat membuang-buang peluang. Tak ada striker yang insting gol tinggi yang bisa menjebol gawang lawan. Buktinya satu-satunya gol Indonesia di laga itu dicetak oleh Asnawi Mangku Alam yang merupakan seorang bek. Ramadan Sananta diharapkan dapat segera pulih sehingga ia bisa merumput kontra Jepang pada Rabu 24 Januari 2024 mendatang. Ketidakhadiran Ramadan Sananta terasa signifikan dalam 2 laga awal timnas Indonesia di Piala Asia. Meskipun Rafael Struijk tampil baik, pemain berusia 20 tahun ini lebih cocok bermain sebagai winger. Di posisi penyerang tengah, Ramadan Sananta diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.